Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih Pak De, udah nyampe ke Cibitung, merupakan berkah bagi kita semua sekeluarga. Ya. Terus gimana perjalanan Pak De? Alhamdulillah, karena kita perjalanannya dinikmati, jadi ya rasa enak-enak saja. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Berapa jam deh dari sana? Ya kira-kira kemarin hampir 9 jaman ya. 9 jaman. Gak macet ada lancar ah? Lancar. Alhamdulillah. Berkah deh ya. Ini deh ada yang mau ditanyain. Nah, Zaman sekarang ini kan zaman informasi itu deh sering ada dari handphone apa penipuan gitu deh, ngaku-ngaku apa dari bank, apa dari leasing, apa tekan-tekan di ngono lho. Ya. Ya terakhir itu kayak ini deh. Apa jual beli mobil gitu deh. Anak kayak jual mobil-mobil. Kayaknya dia yang nyalo koyo piye ngono deh. Itu penjelasannya gimana deh? oh ya, sekarang banyak kok. Ya modalnya sebagai istilahnya jalan, istilahnya makelar gitu ya. Makelar bener deh. Tapi udah ngasih harga, harga sendiri. Nanti si pembeli disuruh transfer ke makelar. Ke makelar ya. Yang punya mobilnya nanti urusannya sama makelarnya ya. tadi ya. Ya. Duitnya nggak nyampe, mobilnya nggak ada deh. Nah, itu kan banyak sekarang ya. Ya benar. Kemarin juga belum lama di tetangga saya di Klaten sana, ya itu motor begitu. Menurut pembeli itu sudah ditransfer, bukti pembayarannya juga ada, tapi nggak ke rekeningnya yang punya motor. Oh, rekening si calo itu deh. Ngeri itu deh kalau gitu. Itu iya. Ancamannya kayak piye nih kadang-kadang deh. Ya, karena dunia ini isinya tipu-tipu, biasanya orang yang seperti itu di luar kesadaran. Oh, di luar kesadaran. Ketika ditelepon atau di WA, kita udah digiring melalui daya energi seperti hipnotis ya. Oh, dihipnotis tuh. Iya, bisa tuh dari handphone gitu deh. Bisa, lewat bawah sadar. Bisa lewat ngobrol. Bisa ngobrol. Itu ilmu dari mana dia? Bisa disalahgunakan gitu apa nggak marah? Semua orang bisa seperti itu. Oh, bisa deh. Sebenarnya kan menanamkan kepercayaan. Bagaimana supaya kita yakin dan percaya. Udah nggak pakai ilmu-ilmuan ya ngono? Sebenarnya nggak pakai ilmu pun bisa. Oh gitu. Ya cerdasnya dia aja gitu loh. Oh, jadi kita diarahkan gitu deh ya. Mindsetnya seolah-olah kita nanti matok harga sekian. Misalnya kita jual mobil ya, kita ngasih penawaran 75 juta. Dia mau bayar, dia mau bayar, kan membeli. Nanti biar transfer, terus saya transfer ya. Saya yang transfer jenengan, tapi pembelinya ke saya, kan misalnya gitu. Baik, kita iya aja itu. Ya aja kan akhirnya percaya kan, aja 100% deh. mobil dibawa. Lah biar kita nggak gampang kena gitu gimana deh? Harus rajin membuka kesadaran. Makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin lepas dari sesuatu hipnotis, sesuatu yang di bawah sadar, ya kita harus ingat Tuhan. Setiap napas kita ini. Saya kan baru gini deh, membuka kesadaran tuh kayak gimana caranya deh? Ya kita ini kan setiap hari kan sebetulnya bicara, kita ngobrol seperti ini kita harus sadar bahwa kita bisa bicara, kita bisa bertemu seperti ini, semuanya kan gerak Tuhan. Ya, Allah. Nah, kehendak Tuhan gitu deh. Jarang disadari itu. Jadi kita merasa ini gerak kita. Kita ngobrol ya karena obrolan kita, geraknya pun gerak kita. Padahal Allah yang gerakan kita. Allah yang takdiran kita ketemu deh ya. Alhamdulillah, saudara-saudara dapat rezeki loh gitu. Amin. Jadi kalau kita pakai kesadaran Tuhan, niscaya kita akan diberi perlindungan dari Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan lebih dekat pada kita. Karena Tuhan itu saya bilang maha melindungi bagi umatnya yang betul-betul ingat pada Tuhannya. Ya kalau kita saja nggak pernah ingat Tuhan, bagaimana Tuhan ingat kita kan gitu. Benar deh. Dan mindsetnya orang bisa ketipu itu karena jauh dari Tuhan. Kita materi kayaknya. Dan kalau ada kasus itu dianggap lah, wah gue udah sering zikir, gue udah sering pokoknya kalau kata dia, gue udah kasar zikiran lah banyak lah. Kok masih apes juga kan deh, bisa kena tipu juga, itu salahnya di mana? Berarti zikirnya itu belum lillah, masih ada pamrih-pamrih. Wah, ngeri deh. Nah, terus contoh ya, kita berzikir untuk melancarkan rezeki.
Lah ketika suatu saat ada orang yang mencoba untuk nipu kita, misalnya pamer dengan penanaman saham. Nah, Jadi kamu nanam saham sekian, nanti kamu akan dapat profit sekian, misalnya gitu kan? oh ya, aku sering itu, sering. Iya, Apalagi saya ini, Bitcoin, apa Forex, kayak gitu. akhirnya 4 tahun, ya, yang lagi viral kemarin deh. Itu kesadarannya kan kesadaran makhluk, bukan iya. kesadaran Tuhan lagi. Makanya kalau orang-orang zaman dulu itu pekerjaan yang betul-betul tidak ada istilahnya risikonya, ya pekerjaan yang nyata. Oh. Maksudnya yang mengeluarkan keringat. Real ya deh. Real gitu. Ya. Seperti jenengan kerja di mana? Kerja di depan deh, Hino deh. Ya, di Hino karoseri deh. Iya, nyata deh, nyata. Nah, itu loh. Nyata. Peringatan deh, domelin sih sana. Karena peringatan kan? Iya, benar. Jadi seperti itu. Sebetulnya ya tingkat kesadaran itu harus dimulai dari diri kita. Kalau kita itu selalu ingat pada Tuhan, saya bimbingan itu akan datang. Amin. Melatihnya deh. Ya. Kesadaran kan nggak semerta-merta langsung cok, biasa gua sadar banget nih, nggak besar. Mesti step by step proses. Tahapan paling kecil deh. Ya, paling enggak. Apa yang mesti dilatih gitu. Kalau orang Islam, setiap habis sholat, ya seperti waktu itu, coba sejenak kita berdiam diri. Setelahnya kita tafakur ya. Tafakur ya. Diri, mengatur jiwa agar tenang dengan irama nafas, keluar masuk nafas. Hidup nafas kosong, keluarkan Allah. Kosong. Kita merasakan daya energi Tuhan, mengosongkan daya energi kita sebagai manusia. Ya. Karena kita ini makhluk, terkadang kita menggunakan energi daya makhluk, padahal energinya makhluk itu terbatas. Ya, dan itu pun dari Tuhan. Coba kita nyambung terus sama energi yang tanpa batas. Gerak Tuhan. Ya, Allah. Nah, kehendak Tuhan gitu deh. Jarang disadari itu. Oh, jadi kita merasa ini gerak kita. Kita ngobrol ya karena obrolan kita, geraknya pun gerak kita. Padahal Allah yang gerakan kita. Allah yang takdiran kita ketemu deh ya. Alhamdulillah, saudara-saudara dapat rezeki. Rezeki loh gitu. Amin. Jadi kalau kita pakai kesadaran Tuhan, niscaya kita akan diberi perlindungan dari Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan lebih dekat pada kita. Karena Tuhan itu, saya bilang, maha melindungi bagi umatnya yang betul-betul ingat pada Tuhannya. Ya, kalau kita saja nggak pernah ingat Tuhan, bagaimana Tuhan ingat kita kan gitu. Benar deh. Dan mindsetnya orang bisa ketipu itu karena jauh dari Tuhan. Kita materi jadinya. Dan kalau ada kasus ini dianggap lah, wah gua udah sering zikir, gua udah sering pokoknya kalau kata dia, gua udah kasar zikiran lah banyak lah, kok masih apes juga ngono deh, bisa kena tipu juga, itu salahnya di mana? Berarti zikirnya itu belum lillah, masih ada pamrih-pamrih. Wah, ngeri deh. Nah, terus contoh ya, kita berzikir untuk melancarkan rezeki. Lah ketika suatu saat ada orang yang mencoba untuk nipu kita, misalnya pamer dengan penanaman saham. Jadi kamu nanam saham sekian, nanti kamu akan dapat profit sekian, misalnya gitu kan? Oh ya, aku sering itu, sering. Apalagi saya ini, Bitcoin, apa Forex, kayak gitu. Akhirnya 4 tahun, ya, yang lagi viral kemarin deh. Itu kesadarannya kan kesadaran makhluk, bukan kesadaran Tuhan lagi. Makanya kalau orang-orang zaman dulu itu pekerjaan yang betul-betul tidak ada istilahnya risikonya, ya pekerjaan yang nyata. Maksudnya yang mengeluarkan keringat. Real ya deh. Ya. Seperti jenengan kerja di mana? Kerja di depan deh, Hino deh. Di karoseri deh. Iya, nyata deh, nyata. Nah, itu loh. Nyata. Peringatan deh, domelin sih sana. Karena peringatan kan? Iya, benar. Jadi seperti itu. Sebetulnya ya tingkat kesadaran itu harus dimulai dari diri kita. Kalau kita itu selalu ingat pada Tuhan, saya bimbingan itu akan datang. Melatihnya deh. Kesadaran kan nggak semerta-merta langsung cok, biasa gua sadar banget nih, nggak besar. Mesti step by step proses. Tahapan paling kecil deh. Ya, paling enggak. Apa yang mesti dilatih gitu. Kalau orang Islam, setiap habis sholat, ya seperti waktu itu, coba sejenak kita berdiam diri.
Istilahnya kita tafakur ya. Tafakur ya. Jadi mengatur jiwa agar tenang dengan irama nafas, keluar masuk nafas. Hidup nafas kosong, keluarkan Allah. Kosong. Kita merasakan daya energi Tuhan, mengosongkan daya energi kita sebagai manusia. Ya, ya. Karena kita ini makhluk, terkadang kita menggunakan energi daya makhluk, padahal energinya makhluk itu terbatas. Ya, dan itu pun dari Tuhan. Coba kita nyambung terus sama energi yang tanpa batas. Kalau masalah capek itu manusia ya ada capeknya, kan sudah fitrahnya. Betul. Ada capeknya, ada sakitnya, ada apesnya. Tapi kalau kita selalu nyambung dengan Tuhan, ya minimal bisa meminimalis lah dari keapesan itu. Karena kita mendapat perlindungan. Ya. Contoh mau ditipu nggak kena, mau dinotis nggak kena. Niat penuh jangan, biar nggak kena apes, jangan ngono deh. Nah, langsung Allah aja terus. Allah terus. Allah terus. Ya, intinya ditembakkan ke yang Maha Kuasa. Nah, habis sholat langsung lari deh. Kalau inget masih salat, utangnya berapa? Belum makan, belum ini. Ya tuh. Ya udah. Ya itu manusiawi. Ya, Assalamualaikum, cabut. Assalamualaikum, cabut. Ya, paling nggak usah lama-lama. Paling 10 menit lah. Biasanya 10 menit tiap habis sholat gitu deh ya. Kita tafakur, ngosongin. Enggak habis tasbihat, habis baca subhanallah, alhamdulillah, itu selesai, rampung tes tafakuran. Nyambung, kosongin diri gitu deh. Allah itu kita sedang memasukkan energi daya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Energi ilahi ngono deh. Masya Allah. Nanti step by step lah, itu pertama. Itu kan kasarnya awal ya deh. Anggap 10 menit. Apa nanti kalau udah lama-lama taikin apa naik sendiri? Naik sendiri. Oh, naik sendiri. Tapi ada di level kenyamanan. Setelah kita sampai level kenyamanan, kadang kita terlena di dalam kenyamanan itu. Malah nggak pengen sudah nggak pengen sudah. Contoh tuh Kang Levo, karena sudah sampai di level nyaman, kadang mau menyudahi kan susah. Ya kan? Males gitu deh. Males, mau berhenti dari tafakur males. Jalan terus. Enak tenan deh. Enak tenan. Tapi kita harus mesti 3 jam. 3 jam. Minimal 3 jam. Tapi kalau kita untuk keseimbangan dunia akhirat, karena kita dunia ya kita kerja ikut orang, makanya untuk pelatihan, kalau siang hari 10 menit atau minimal 10 menit lah. 10 menit habis sholat. Malam hari. Agak lamaan dikit. Ya senyamannya. Senyamannya ya. Ya Allah. Tapi ya banyak sebetulnya amalan itu. Bisa dengan menyebut ya salam. Itu kan keselamatan Tuhan. Dan menyebut sifatnya yang maha selamat, memberi keselamatan pada kita. Ya berarti sifat akhirnya timbul sifat was-was tuh, mana deh? Nggak pernah ngosongin gitu deh. Iya. Nggak pernah nyambung bahasa. Iya, was-was itu kan pikiran sebagai makhluk. Iya. Rasa khawatiran. Wah, berlebih deh. Berlebih. Jelas bisnis dulu. Iya. Udah kepikiran nggak punya duit, besok ada pusing. Nyambung lagi. Nyambung lagi dong. Terus kiranya ada, misalnya, pala gue puyeng nih. Kan biasa gini deh kalau, pala gue puyeng. Toto, kenapa gue ya? Kasarnya gitu kalau, kenapa sih gue? Apa gue sakit ini? Jadi akhirnya jadi dokter sendiri. Dokter bukan menyimpulkan sendiri gitu deh. Itu was-was itu masuk deh. Makanya di dalam hati itu kan walaupun mukminin baitullah. Hati orang mukmin itu kan rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Ketika kita ini sudah betul-betul menyadari bahwa ini itu adalah tempat kejam puji Tuhan, nah itu kecemasan akan hilang. Cukup di akal dinala saja sejenak kita cemas, tapi di sini kita kembali ke Allah. Jadi kecemasan itu cukup di alam ramai saja, jangan sampai masuk dalam hati. Latihannya yang tadi nyambung. Wajar, manusia itu ada rasa gelisah, was-was, cemas itu wajar. Semua orang pasti pernah mengalami. Punya masalah. Tang rokok saya deh? Enggak. Gitu. Nah, bukannya nggak sopan permisahan. Biar nggak grogi Pak deh. Makanya saya kemarin latihnya di napas kan? Zikir napas itu deh ya. Mohon izin ridhonya deh, saya mau belajar itu. Insyaallah. Nanti bisa belajar kejawen kalau di Jawa ya. Ya. Zikir napas. Panik kan. Jadi kalau kita hubungkan, sebetulnya
ajaran Jawa itu punya ajaran nilai-nilai luhur, ajaran budi pekerti yang tinggi. Sehingga orang-orang Jawa itu walaupun disakiti, kalau itu Jawa beneran, biasanya tidak akan membalas, diam saja. Kita kembalikan pada Tuhan. Lumrah, ya. Lumrah ya. Kita kembalikan pada Tuhan. Allahnya yang marah deh. Allahnya yang marah. Ngeri toh? Ngeri toh? Duh. Berapa sih? Iya. Kita malah berdoa, pasrah sama Tuhan. Terserah Allah. Doakan dia yang menipu punya hidayah kesadaran. Kalau Tuhan kan yang maha membolak-balikkan hati. Kalau kita berdoa, orang yang nipu kita itu dapat hidayah, maka dia akan terselamatkan. Tapi kalau semakin menjadi, maka akan terbinasakan karena murka Tuhan itu tadi. Karena kita sudah pasrah. Gitu loh. Kurang lebih gitu. Berarti dalam perjalanan ini nggak akan ada habisnya deh ya? Sampai kita mati berarti deh? Iya. Nah, manusia itu perjalanan. Napas ini perjalanan. Keluar masuk napasnya ada perjalanan kita gitu loh. Coba kalau kita nggak ada napas, emang bisa bergerak, bisa berjalan. Iya, iya. Perjalanan itu napas ini. Napas, makanya harus sering memurnikan napas. Caranya deh, Ya, tadi nyambung tadi. Buka kesadaran napas. Bahwa kita itu punya napas, napasnya adalah sumber kehidupan. Sumber untuk menggerakkan badan anggota kita. tubuh kita. Ya. Siapa yang bikin gerak? Allah. Kita sebut nama Allah. Oh, ya. Yang bikin angin ya Allah. Tuh. Kenapa harus ada orang angkara, ada orang jahat? Ya karena itu untuk keseimbangan dunia. Oh gitu deh ya. Iya. Berarti karena pengaruh dia nggak pernah memurnikan nafas sekali bisa berpengaruh juga dia. Bisa. Karena kan manusia diberi perangkat nalar, akal, bebas berkehendak. Ya. Terserah mau kiri apa kanan. Mau kiri apa kanan. Iya, iya. Tuhan sudah memberi kebebasan. Tapi nanti ada pertanggungjawabannya kan gitu. Nah, iya. Bahasanya apa deh kalau itu nyisip tau apa ya? Beda lagi Pak. Yo nyisip yo hijab lah. Manusia suka menghijab dirinya sendiri kan gitu. Oh iya. Aslinya bukan Allah yang nutup kita deh. Kita yang kotor ya, terlalu kotor kita akhirnya. Ngebersihinnya awalnya ya tadi itu. Dengan zikir itu. Zikir napas. Napas itu. Supaya kita tidak terkena yang namanya dunia yang tipu-tipu ini. Karena dunia yang tipu-tipu ini banyak orang yang jadi tukang tipu. Benar. Gitu loh. Orang berperilaku baik itu tipuan. Padahal dalamnya enggak tepat. Casingnya beda sih. Nah, baik di luar belum tentu baik di dalam. Tapi ada juga yang di dalamnya baik, di luarnya kasar. Di luarnya kasar ya. Nah, itu seolah-olah ini orangnya sombong, pemarah. Tapi di dalamnya belas asih. Dan juga orang yang lemah lembut di luarnya. Di dalamnya getok. Kebanyakan penipu kan udah. Itu. Dunia tipu-tipu. Casingnya ganteng, berwibawa. Gitu. Toto getok. Ya, gitu. Dunia tipu-tipu. Berarti kalau kita menghadapi yang kayak gitu deh gimana? Cara-cara aware tuh waspadanya kayak gitu. Dulu. Setiap kita menghadapi sesuatu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Misal nih ada orang yang menjanjikan sesuatu atau dengan jangan langsung disikapi, ditanggapi. Bingung aja. Ngon itu bahasanya apa ya? Diikuti dulu. Tapi kita diam. Dalam batin ini Allah. Ya salah. Minta petunjuk ya dia. Ya salah. Allah yang maha selamat. Misalnya kita mau ditipu itu hati kita nggak akan kena. Karena kita hatinya sudah menjadi qalbun salim. Allah sendiri yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ya dia. Masa makhluk mau melawan kuasa kan? Enggak kena benar ya Allah. Udah cukup. Masih ada dia aslinya. Enggak tak pikirin sih. Iya, berarti kalau ketemu orang kasar atau orang ini kita menghadapinya tenang dulu gitu deh ya. Iya. Nyambung sama Allah, Gusti Allah. Kita harus menyambungkan daya energi Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha yang membolak-balikkan hati manusia. Walaupun orang itu mau berbuat jahat, kalau kita sudah menyebut Allah di dalam diri kita, dalam menyaksikan orang tersebut, maka hati orang jahat itu akan dibalik menjadi baik. Yang tadinya mau dikunjungan jadi perkewuh, nggak enak. Oh, gitu ya. Gitu, begitu pemirsa, semoga Allah merahmati kita, melindungi kita dengan cara ya tadi. Iya. Nyambung. Kalau masih was-was, zikirnya harus banyak menyebut keselamatan Tuhan ya. Ya salah.
Itu aja. Lebih baik satu amalan tapi di istiqomah daripada banyak amalan nggak di Istiqomahin. Penting juga berarti istiqomah itu. Saya dulu di ijazah sama guru, disuruh ngamalin basmalah. Itu sampai 3 tahun, 3 tahun itu. Lama juga deh. Basmalah aja. Pokoknya tergantung guru lo istiqomahin sekian lo baca, atau bisa disebut istiqomah tuh syarat dan ketentuannya gimana sih? Ini lu udah istiqomah lo berarti gitu. Ya, syarat dan ketentuannya kita tidak bosan dalam melakukannya. Karena manusia itu ada titik jenuh. Iya, nah lo ketemu titik jenuh. Mengamalkan sesuatu timbul titik jenuh, bosan. Ya. Saya udah ngamalkan nggak dapat apa-apa. Masih diuji aja, masih apes aja kan itu. Merokok sih. Iya dah. Bener banget deh. Iya. Bener pakai banget itu. Nah biar happy kelas itu akhirnya ketemu saja. Ikhlas. Mikir. Gak usah ngarep apa-apa gitu deh ya. Ilah. Jadi apapun hasilnya kembalikan pada Tuhan. Kita sebagai hamba cuman memuja dan memujinya. Kita harus ingat waktu kita dipersaksikan kan, alastu birobikum, nggak tahu. Kalau salah, nah ini kita itu sudah dipersaksikan kok untuk menyembah Tuhan, kita menjadi hambanya, kita dijadikan khalifah di dunia itu ya tugasnya dicampuri sama yang maha kuasa kan itu. Kalau yang nugasin jadi khalifah ya di muka bumi ya. Makanya entah jelek. Itu iya deh, aku udah khalifah ngeri. Iya. Berarti harus kita manusia diberi ujian. Iya. Makanya disebut khalifah. Gitu loh. Ya, kalau ada orang masa gua khalifah gitu. Gua tengok lagu gua modelnya begini kasar orang tahu. Khalifah buat keluarganya, buat anak istrinya. Syukur-syukur nanti bisa ke tetangganya, lingkungannya. Syukur-syukur bisa alam semesta kan. Alam semesta kan gitu. Berarti kita terima dulu deh maksudnya. Ya. Makanya kalau di Jawa itu ada konsep memahami diri. Bagaimana kita istilahnya bisa memperindah diri sendiri. Memahayu keluarga, bagaimana memperindah keluarga. Memahayu bawono, gimana kita bisa memperindah alam semesta dengan penyaksian kita. Gitu. Caranya deh? Ya nanti di belakang layar ya, panjang, saudara. Ya, ke Klaten. Panjang. Karena kan acaranya masih banyak. Masih banyak ya. Dari Cibitung nanti masih ke Tangerang. Iya. Ya Allah, iya. Sibuk sekali sampai. Nggak capek apa deh? Cilegon. Ya kan 3 hari ini nggak tidur kan? Iya. Itu kalau ikhlas kau udah deh ya, nggak ada rasa dong. Kalau kita nyambung lagi. Kita mau drop. Allah. Itu bisa langsung seger deh. Baru. Ya Allah. Itu loh. Wala wala quwata illa billah. Akhirnya lah haula keluar batas kemanusiaan gitu deh ya. Batas kemanusiaan wis hilang dah. Allah terus. Allah nggak pernah capek ya deh. Yang mana Allah nggak capek. Allah tuh nggak tidur. Allah nggak capek. Allah nggak lapar, nggak haus. Kan makhluknya yang pakai. Karena kita masih suka mokong loh orang Surabaya dong. Masih mokong sama lo. Karena kita belum bisa puja-puji, belum betul-betul mujinya yang dengan benar gitu deh. Benar gitu loh. Ya, kadang pikir kita udah subhanallah alhamdulillah wis mari. Apa mesti diapain lagi deh biar agak berbobot gitu, lebih yang bisa dikatakan benar gitu deh. Setiap kalimat di dalam menyaksikan sifat Tuhan sebut dengan lembut, dengan tenang, dengan penghayatan persapan. Nggak usah mikir apa. Coba sampean baca subhanallah, 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 subhanallah. Coba 1 kali saja. Depan mata, terdiam, tarik napas lembut, buang. Subhanallah. Rasakan kita. Coba. Subhanallah. Oh iya deh. Beda tuh? Apa gerimis-gerimis itu kayak deh. Beda tuh. Beda dengan sampean subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Ngejar 200. Tapi saya nggak menyalahkan loh. Ini kan cuma latihan yang ada dia. Gitu. Semuanya sah saja. Sah saja. Tujuan aslinya sama. Cuman buat menambah bobot. Kiloannya kalau bahasa ini kiloannya bukan kuantiti berarti kayak. Iya. Tapi keikhlasan total ya. Kita nggak menghitung banyaknya itu banyak apa, kita nggak menghitung banyaknya kalimat yang disebut, tapi bagaimana satu kalimatnya tembus pada Yang Maha Kuasa.
Berarti kok ketemu nyaman nggak ada hitungannya udah berarti itu. Hitungannya. Malah nggak berhenti ya deh. Sampai baca subhanallah 100 kali. Sama 1 kali tapi Beda menghayati, gitu ya. meresapi, menjiwai, beda. Gitu. Kalau jikiran gitu deh, ini nggak apa-apa ya nanya ya. Nah itu kayak saya tadi baru kalau suka cenut-cenut itu gimana di pala deh? Oh bentuknya ini? Iya. Itu baru mau terbuka ini ya, alam dimensi cakra mahkotanya mau terbuka. Nah, saya malah takut ini ngapa gua apa mau stroke apa gimana? Oh bukan deh. Terusin aja. Aku nggak ada yang bimbing ya deh, makanya stres. Nanti diperdalam. Kalau yang gini-gini nanti di belakang layar. Di belakang layar, ya. Tak nanya, nanya karena nanti kalau yang nangkep itu beda pemahaman, bahaya. Oh bahaya juga ya. Yang penting istiqomah aja. Istiqomah. Kalau nggak ingin kena tipuan dunia, maka kita harus sadar Tuhan. Istiqomah, tenang, sadar diri, kembali kepada Allah itu. La haula wala quwwata illa billah. Nyambung aja. Waktu lagi susah nyambungnya ke Allah, lagi bahagia nyambung ke Allah, lagi punya uang nggak punya uang ya Allah lagi aja. Allah aja terus. Ya, semua kejadian, semua pergerakan atas kehendak Allah ya. Iya. Hanya di sini apa Allah nih? Iya, saatnya harus jejak dulu. Panjang lagi nih, saya mau nanya lagi boleh deh nih. Kalau jejekin syahadat dia nih. Ya, coba. Kalau kita betul-betul menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah, dan kita mengakui bahwa Muhammad itu Allah, ya harusnya kita kan mempersaksikan setiap keadaan itu kita harus kembali kepada Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Tajalinya Allah. Tajalinya Allah. Dan bagaimana seperti Rasulullah di dalam ritualnya, di dalam tafakurnya, beliau nyampe bertapa di Gua Hiro, tafakur selama 15 tahun. 15 tahun, iya, dari sebelum dapat wahyu ya. Tafakur dulu. Cuman ini ajaran yang tidak diumumkan. Ya. Gitu tuh. Karena sekarang ya yang lu apa ya, yang amaliyah saben hari yang syariatkan saja yang diajarkan. Dan ini masih ada apa ya? Ada gesekan ya, takutnya kita ada gesekan itu ya. Khawatirnya mengkafirkan malah repot lagi. Iya toh? Iya. Nah, saya kalau di Jawa ini yang sering saya ajarkan ya bagaimana kita selama 24 jam itu kita harus bersemedi. Semedi itu meditasi. Kalau bahasa Jawanya patrap. Kita mengosongkan diri kembali kepada Tuhan Yang Maha Agung ini. Kita memasrahkan segala sesuatunya bahwa kita ini betul-betul digerakkan, kita disifati dengan nama-nama Tuhan itu gitu. Disifati nama. Iya, makanya asma sifat dat. Cuman ini pembahasan ini kalau diterangkan secara umum nanti ya lagi aja ya. Nggak selesai nggak nyampe kita kalau begitu berarti. Yang ada berantem loh. Iya, yang penting istiqomah dulu. Ya. Makanya kita belajar dulu mengenal sifat Tuhan. Setelah kita kenal, kita puja-puji dengan istiqomah. Di dalam 99 sifat Tuhan itu kan bisa kita amalkan. Benar. Kita hanya membaca ya salah. Perwakilan sifatnya Allah ya. Ada ya salah. Kalau kita ingin cerdas yang membaca ya alim, sambungkan kecerdasannya sama Tuhan. Masya Allah. Iya benar. Ya kalau pengen rezeki ya Wahab, ya Rosyad, atau ya Honi, yang itu kan. Tapi diusahain, jangan kepengen deh. Jangan kepengen. Pokoknya Allah tahu aja nyambungnya. Dan keyakinan kita. Intinya Allah tuh punya sifat Rahman Rahim. Ya kita ambil sifat dari Rahman Rahimnya itu dengan puja-puji. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita udah sering memuja dan memuji ke sifat Tuhan, niscaya di dalam perbuatan tingkah laku kita nanti akan terbimbing dengan sendirinya, dengan alami. Nah, berarti niat apa-apa Allah mana tuh? Allah. Udah nggak siapa-siapa loh, Allah. Iya. Insya nanti udah nggak akan ada kecemasan, tidak ada kegelisahan. Udah tenang nih, udah begitu. Ya Allah tak. Iya. Karena manusia itu kan sawang sinawang. Manusia itu kan cuma saling melihat. Belum tentu yang dilihat itu enak, yang menjalankan enak. Orang lain melihat kita enak, belum tentu yang kita lakukan enak gitu. Ya benar. Saling sinawang. Saling jangan menyakiti gitu deh ya. Iya. Berarti kalau kita ada niat
nipu apa nyakiti orang mesti ada karma gitu. Ada. Makanya kalau kita sadar Allah, Oh. mau model dihipnotis, mau gendam, mau apa, nggak akan mempan. Enggak mempan. Nggak mempan. Kalau yang jaga langsung, Allah mau dihipnotis kan ngasarnya. Iya. Ya, ini kan nanti acaranya kita kan mau ke Tangerang. Ya. Ya, mungkin nanti saya tunggu kalau di Klaten. Kalau Insya Allah deh. ya. Terima kasih banyak ujangannya, ilmunya. Mudah-mudahan bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Itu dulu kan, Iya. Bro? Ya Pak De. Nah, tapi tempati, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ditertipu padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lontang lantung. Iki lagu kepengin